Saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Darussalam Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Pertemuan terdahulu kita sudah membahas pasal yang pertama dari bab yang pertama, bab ikhlas. Pasal yang pertama adalah ikhlas kunci segala-galanya. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua, keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas. Karena ikhlas ini merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang agung di antara akhlak-akhlak yang lain. Nah, tentu saja banyak di dalamnya mengandung keutamaan, syarat berisi fadilah, ya, keutamaan daripada ikhlas ini. Yang pertama, ikhlas ini merupakan wasiat Allah kepada Rasulnya, dan kemudian inilah yang menjadi inti dari dakwah para Rasul itu sendiri. Karena diterima langsung oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian inilah yang menjadi inti risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan kepada umatnya. Asy-Syu'ara surah 42 ayat 13. Di sini Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwariskannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, dan sama dengan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa alaihi salatu wassalam, yaitu tegakkanlah agama, maksudnya keimanan dan ketakwaan, termasuk di dalamnya keikhlasan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, wasiat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban supaya mengikhlaskan hati dalam menjalankan agamanya. Maksud apa yang disampaikan Allah tadi adalah bagaimana supaya mengikhlaskan hati dalam menjalankan agamanya yang lurus. Nanti akan ada syawahid dari dalil-dalil yang lain. Ini tafsir dari Abu Aliyah, ya, rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya di dalam Az-Zumar surah 39 ayat 2. Di sini Allah juga menjelaskan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu hai Muhammad dengan membawa kebenaran. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak satupun kebatilan. Semua Al-Quran itu, semua isi kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran. Maka dari itu fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ini titah ini langsung diterima oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya.
Dan juga para nabi dan rasul sama seperti itu. Bukan hanya nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, tapi juga para nabi dan rasul juga diperintah untuk mengikhlaskan semua amal ibadah. Ini bisa kita lihat dalam Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidaklah disuruh, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Tidak ada yang lain, tidak ada motivasi yang lain selain pada mengikhlaskan niat dalam menegakkan agama tersebut. Nah, ini yang pertama. Keutamaan ikhlas itu, ini adalah perintah Allah kepada Rasulnya, dan kemudian Rasul menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Bukan hanya Rasul Muhammad SAW, tapi Nabi dan Rasul secara umum. Yang kedua, keutamaan ikhlas itu adalah untuk mendapatkan proteksi, perlindungan dan pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hidup di dunia ini penuh dengan prahara, penuh dengan hal-hal yang akan menghancurkan kita. Maka kita butuh pemeliharaan Allah, kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlepas daripada perlindungan Allah, maka hidupnya akan hancur-hancuran. Walaupun di tengah-tengah fasilitas yang cukup, tapi ternyata fasilitas itulah yang akan menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena dia terlepas dari perlindungan Allah. Sebaliknya, orang yang mendapatkan perlindungan Allah, walaupun di tengah fasilitas yang apa adanya, fasilitas yang tidak memadai, tapi dia bisa selamat dari dunia dan selamat sampai akhirat. Ini pentingnya perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa kata Nabi? Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Masya Allah. Ini rasa-rasanya tidak masuk akal, tapi begitulah kenyataannya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan perantara orang-orang yang lemah. Nah, ternyata keselamatan kita dipertaruhkan bukan di tangan jagoan, bukan diberikan kepada orang-orang yang perkasa. Ternyata tidak, saudara-saudara. Allah menyelamatkan kita melalui perantara orang-orang yang lemah. Jadi, maka jangan memandang sebelah mata kepada orang yang lemah. Jangan menganggap enteng kepada orang lemah. Ternyata melalui orang yang lemah itulah keselamatan kita dipertaruhkan kepada Allah, oleh Allah SWT. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Ini enggak logika, enggak rasional. Bukan di tangan orang yang perkasa. Ingat, ada rahasia orang yang lemah itu. Apa? Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dengan doa mereka,
dengan salat mereka, dengan ikhlasnya mereka. Rupanya ini yang menjadi payung keselamatan kehidupan umat ini. Orang yang lemah berbeda doanya dengan orang yang kuat. Orang yang kuat dalam berbagai hal, kuat dalam ekonomi, kuat dalam apalagi skill, ya, berbeda dengan orang yang lemah. Orang yang lemah ketika berdoa dia sangat khusyuk. Karena dia merasa tidak ada yang akan menolongnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia all out. Dia menyerahkan dirinya secara totalitas. Berbeda dengan orang yang punya. Saya punya harta, untuk apa? Biasanya orang-orang kaya itu malas berdoa. Orang-orang sudah kalau merasa punya kekuasaan, punya power, dia malas berdoa, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang yang lemah, yang tidak punya, dia dekat dengan Allah karena dia yakin tidak ada yang akan menolongnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dengan doa mereka. Lalu karena salat mereka, salat orang yang lemah berbeda dengan salat orang yang kuat. Salat orang miskin berbeda dengan salat yang kaya. Salat orang yang kaya kalau dia lama-lama amat, dia ingat tokonya, dia ingat usahanya, dia ingat bisnisnya. Tapi orang miskin, dia tidak punya apa-apa, apa yang dia ingat, maka waktunya tercurah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya orang yang lemah lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking tekunnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ini yang sesuai dengan pelajaran kita, ya, karena wa ikhlasihim, karena ikhlasnya mereka. Ternyata keikhlasan orang yang lemah lebih berkualitas daripada ikhlasnya orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu banyak godaan, banyak gangguan, ya. Tetapi orang yang lemah, orang yang miskin, ya memang dia tidak punya apa-apa, ya, tidak punya kekayaan, maka dia lebih fokus, ya, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali keselamatan, penjagaan Allah itu lebih tercurah kepada orang yang lemah. Karena doa mereka, karena salat mereka, dan karena ikhlasnya mereka. Bukankah janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Salat kita semakin disempurnakan, maka Allah akan menolong kita. Doa kita semakin khusyuk, maka Allah akan menolong kita. Ikhlas kita semakin benar, maka di situ pula Allah akan menolong kita. Berkata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, apa kata beliau? Umat Islam sebenarnya tertolong oleh kaum yang lemah, tertolong oleh kaum lemah mereka. Jadi orang kuat jangan merasa sewenang-wenang, jangan suka menindas orang yang lemah. Malah orang yang lemah yang tertindas, orang lemah yang terzalimi, doanya makbul, doanya tidak akan dihalangi oleh hijab. Nah ini diantara doa mustajabah, pinta boleh kanda balaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim